Pak Sandi, tadi kita sudah menyaksikan informasinya bahwa target untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 5,2% begitu, dan Anda juga optimistis begitu bahwa sektor pariwisata ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Tapi kita melihat ya, tentu banyak tantangan di tahun ini dari gejolak global yang masih terus terjadi. Kemudian di dalam negeri juga kita saat ini juga tengah menyambut Pilpres 2024, akan ada pergantian kepemimpinan di depannya begitu. Seperti apa Anda melihat optimismenya untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 dan juga peran dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Pak Sandi? Jadi kalau kita lihat di 2023 kita telah mencatat 11,7 juta kunjungan. Walaupun ini naik hampir 100% dibandingkan tahun 2022, tapi kita belum sepenuhnya kembali ke angka sebelum pandemi yang pernah mencapai hampir 17 juta. Nah, saya melihat bahwa ada lapangan usaha yang terkait pariwisata ini yang bertumbuh sangat signifikan, yaitu penyedia akomodasi dan makan dan minum. Ini tumbuh di atas double digit, dan juga transportasi dan perdagangan juga tumbuh mendekati angka 15%. Nah, konsumsi rumah tangga kami meyakini akan terus tumbuh dipicu oleh stabilitas dari ekonomi kita. Kondisi ekonomi kita tentunya akan sangat bergantung dengan konsumsi. Konsumsi ini naik 2,55%, inflasi akan menjadi kunci jika kita bisa menjaga daya beli masyarakat, harga-harga bahan pokok ini bisa kita stabilkan, maka pertumbuhan konsumsi restoran dan hotel ini akan berbanding lurus dengan peningkatan kegiatan wisata. Terutama selama liburan kemarin nih, ada long weekend, hari tahun baru Imlek, juga libur sekolah, nanti libur lebaran, juga libur tahun baru dan Natal, ini selalu meningkatkan konsumsi, transportasi, dan peningkatan mobilitas masyarakat untuk berwisata. Pariwisata Indonesia perlahan kembali mulai pulih, tapi kita harus tata agar pariwisata ini lebih berkualitas dan memiliki aspek berkelanjutan. Kuncinya quality and sustainability, di mana bukan hanya kita bisa melampaui kunjungan Wisman sebanyak 16,1 juta sebelum pandemi, tapi kita bagaimana caranya untuk memberikan dampak penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat kita. Oke, baik, Pak Sandi, tapi dari strategi yang dilakukan oleh pemerintah begitu di tahun, politik ini ya, kita juga sebentar lagi akan menyambut Pilpres begitu ya, akan, menyambut pemilihan umum, di tanggal 14 Februari mendatang, tapi mungkin, di, momentum ini dan juga tentu di momentum nanti ketika transisi kepemimpinan berlangsung begitu ya, seperti apa Anda melihat, ataupun juga upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk tetap bisa mencapai target-target yang tadi Anda sudah sebutkan begitu untuk di tahun 2024, Pak Sandi? Nah, di CNBC nih, di Profit nih, pertama kali saya ingin sampaikan bahwa kita akan membentuk tim transisi. Biasanya kan ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Ganti menteri, ganti priority. Nah, ini saya akan siapkan tim transisi yang akan disusun bersama dengan rekan-rekan secara 360 derajat, memastikan bahwa target-target yang sudah kita eh, capai di 2023 dan sudah kita targetkan untuk 2024 ini akan mulus tereksekusi. Karena situasi politik ini alhamdulillah masih kondusif, masih berjalan baik, tidak mengganggu kunjungan wisatawan di Bali, Batam, Bintan, dan Jakarta sebagai 3 pintu masuk utama. Dan saya melihat bahwa justru Bandara Ngurah Rai Bali ini mendapatkan banyak kunjungan nih di dalam 3-4 minggu terakhir. Tinggal nanti PR-nya bagaimana 2 gerbang utama Indonesia, Bandara Soekarno-Hatta dan juga Batam dan Kepri, ini bisa kita tingkatkan dari segi 3A, yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas yang lebih mumpuni, lebih memadai. Dan bagaimana mudahnya konektivitas penerbangan langsung yang sangat ditunggu, karena kita perlu penerbangan langsung seperti yang dilakukan secara progresif oleh Thailand dan Vietnam serta negara-negara lain. Juga kemudahan visa, ini juga
masih ditunggu oleh industri bagaimana kita bersaing dengan negara lain yang telah membebaskan visa sama sekali. Thailand ini masih merajai karena kebijakan visanya ini sangat-sangat fleksibel Mhm. dan mereka mampu menciptakan demand yang tinggi. Sehingga dua hal ini yaitu pemulihan seat capacity dengan peningkatan jumlah penerbangan dan kemudahan visa ini yang menurut saya nanti akan membawa pemerintahan selanjutnya untuk mencapai target-target yang lebih baik. Oke, baik Pak Sandi, ada banyak pertanyaan begitu tadi berkaitan juga dengan, tim transisi ini. Mungkin Anda bisa menjelaskan fokusnya nanti ketika di masa transisi sendiri, fokus untuk, tugas dan juga fungsinya, target-targetnya sendiri seperti apa. Tadi Anda juga menyampaikan begitu ya, ketika kita bandingkan dengan Thailand, ada perbedaan, dari sisi, seperti apa Thailand ini bisa mengangkat demand, creation-nya lebih tinggi begitu ya. Tapi apakah ini juga akan masuk ke dalam tugas dan juga fungsi dari tim transisi ke depannya dan targetnya juga seperti apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai hal tersebut, Pak Sandi? Ya, langkah ini harus kita mantapkan di bulan-bulan Februari dan Maret. Karena nanti 6 bulan sebelum pergantian pemerintahan, tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang bisa kita lakukan secara optimal. Oleh karena itu saya mendorong 3 hal yang paling utama diperlukan, yaitu tentang penambahan jumlah penerbangan, juga kita harus tingkatkan kebijakan visa kita, Mhm. sehingga paling tidak kita bisa menciptakan demand yang lebih besar. Sekarang ini Australia dan India mencapai posisi 2 besar di Bali, tapi bagaimana kita menarik Tiongkok, Korea, dan juga wisatawan dari ASEAN untuk didapatkan di paruh kedua tahun Mhm. ini. Nah, oleh karena itu KPI kita atau Key Performance Indicators kita, indeks kinerja utama kita ini adalah jumlah wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan Nusantara, bagaimana mereka bisa lebih berkualitas dan berkelanjutan. Nah, target daripada kunjungan ini bagaimana kita bisa tingkatkan dari 7 sampai 12 malam perkunjungan, dan bagaimana juga kita tingkat hunian hotel-hotel baik bintang dan non bintang ini bisa ditingkatkan untuk bintang di atas 65-70%. Saya meyakini bahwa tahun 2024 ini jika fokus kita kepada hal-hal yang sangat fundamental dan tim transisi ini akan memastikan sehingga nanti menteri yang baru akan mampu untuk mendapat sebuah program kerja yang berkaitan langsung dengan data yang ada di lapangan, jadi data driven policy, dan juga mampu untuk nanti ditingkatkan dan tidak bergonta-ganti kebijakan, tapi prioritasnya adalah untuk mencapai rencana kita Indonesia menjadi epicentrum pariwisata dunia yang berkualitas, bukan Mhm. hanya jumlah kunjungan wismannya ya, tapi juga berkelanjutan dan mampu menjadi konsep pariwisata hijau atau green tourism.